Berikutnya adalah tentang proyeksi ortogonal. Ini kaitannya dengan hasil kali titik tadi. Jadi misalkan di sini ada suatu vektor U. Kalian perhatikan gambar yang sebelah kiri. Vektor U ini itu merupakan jumlah dari vektor W1 dan vektor W2. Ya kan? Jadi ini vektor U ini itu merupakan jumlah dari vektor W1 dan W2. Nah, kemudian di sini ada juga vektor yang berasal dari titik sudut yang sama, titik ujung yang sama dengan vektor U. Di sini adalah vektor A. Nah, ini. Jadi vektor U ini, jadi ini ada vektor lain, vektor A. Kemudian vektor U ini bisa dinyatakan sebagai vektor yang komponennya itu ada hubungannya sama vektor A. Jadi vektor W1 dan vektor W2 ini adalah vektor komponen dari vektor U. Jadi ini itu adalah vektor komponen atau komponen, bukan komponen vektor ya. Jadi karena ini vektor komponen. Dari vektor U. Kenapa? Karena vektor U bisa ditulis sebagai jumlah dari vektor W1 dan vektor W2. Nah, kemudian vektor W1 dengan vektor W2 ini nanti bisa dikaitkan dengan vektor A. Nah, untuk gambar yang di sebelah sini, jadi ini kan arahnya sama. Jadi dari sini vektor W1 itu sejajar dengan vektor A. Jadi dikatakan sejajar, arahnya sama. Loh, itu kan berhimpit. Ya, ini titik ujungnya sama, tapi kan vektornya berbeda. Jadi ini dikatakan sejajar karena kita bisa mencari proyeksinya dari sini. Misalkan di sini arahnya sama. Jadi kalau bentuknya seperti ini W1 dikatakan sejajar dengan vektor A. Kemudian untuk vektor W2 itu tegak lurus dengan vektor A. Sekarang untuk istilahnya, jadi nanti akan ada contoh, ada istilah. Jadi ini untuk vektor W1 itu dikatakan sejajar dengan vektor A, bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Vektor W2 itu tegak lurus dengan vektor A. Nanti supaya lebih jelas, ini kita nanti ke contoh. Sekarang sebelum ke contoh, jadi untuk vektor W1 itu adalah dikatakan proyeksi dari vektor U ke vektor A. Jadi untuk W1 ini karena dia vektor komponen dari vektor U dan juga sejajar dengan vektor A, maka vektor W1 ini bisa disebut proyeksi dari vektor U, proyeksi ortogonal, maaf. Proyeksi ortogonal dari vektor U ke vektor A. Sedangkan untuk vektor W2
itu bisa kita tulis menjadi vektor U dikurangi dengan vektor W1. Nah, ini sendiri ada yang menuliskannya itu simbolnya seperti ini. Nah, ada yang menuliskan seperti itu. Nah, inti itu bisa kita cari dari vektor U dot vektor A per panjang vektor A dikuadratkan dikali dengan vektor A lagi. Jadi vektor W1 ini bisa kita cari dari vektor U dot vektor A per panjang vektor A kuadrat. Kalau sudah nanti dikalikan vektor A. Jadi ini nanti akan berupa vektor lagi karena di sini kan vektor W1. Nanti untuk vektor W2-nya kita tinggal mengurangi dari vektor U dikurangi dengan hasilnya ini. Ya, sekarang kita ke contoh. Nah, ini untuk contohnya, nyatakanlah vektor U komponennya 9,6,3 sebagai jumlah suatu vektor M yang sejajar dengan vektor V. Vektor V komponennya 2,-1,2 dan suatu vektor N yang tegak lurus dengan vektor V. Jadi maksud untuk contoh soal ini itu adalah kita mencari vektor komponen yang menyusun vektor U, di mana komponen tersebut merupakan jumlahnya. Jadi di sini itu maksudnya adalah vektor U ini nanti merupakan jumlah dari vektor M ditambah dengan vektor N. Itu. Nah, kita bisa menggunakan sketsa seperti yang tadi. Ini vektor U-nya, ini yang tegak lurus berarti vektor N-nya ini, vektor M, ini vektor V-nya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan ini, pertama kita cari dari proyeksi ortogonalnya, yaitu di sini mencari vektor M-nya dulu ya. Vektor M ini bisa kita peroleh dari vektor U dot vektor V per panjang vektor V kuadrat. Nah, ini panjang vektor V kuadrat dikali dengan vektor V. Nah, ini bisa kita substitusikan. Ini 9,6,3, ini dot 2,-1,2. Nah, ini 2 kuadrat ditambah -1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya, baru nanti dikalikan dengan 2,-1,2. Ini untuk yang bagian ini perkaliannya perkalian bilangan biasa seperti definisi operasi pada vektor. Itu bagian ini itu menghasilkan suatu skalar dikalikan dengan vektor, hasilnya adalah vektor ya. Jadi ini yang bagian ini nanti menghasilkan skalar, tinggal kita kalikan biasa ke vektor 2,-1,2. Nah, ini berarti 9 kali 2 18, 6 kali -1 itu -6, 3 kali 2 itu 6. Jadi ini yang bagian ini, bagian pembagian ini kita hitung terlebih dahulu.
Yang ini kan akarnya akan hilang, jadinya 4 tambah 1 tambah 4. Ini dikalikan dengan 2, negatif 1,2. Itu yang bagian kiri ini hasilnya kan berapa? Hasilnya itu 2 ya. Nah, berarti vektor M-nya itu 4, negatif 2, 4. Nah, kalau sudah ketemu vektor M-nya, tinggal kita cari vektor N-nya. Nah, vektor N itu kan vektor U dikurangi vektor M. Ini 9,6,3 dikurangi 4, negatif 2,4. Ini berarti 5,8, negatif 1. Sudah. Jadi vektor komponennya, komponen dari U adalah vektor M, besarnya adalah ini 4, negatif 2,4, dan vektor N-nya itu 5,8, negatif 1. Nah, untuk cek jawaban Anda seperti ini. Untuk vektor M, nah, vektor M tadi kan sejajar dengan vektor V. Nah, vektor M ini sejajar dengan vektor V. Jadi, Anda bisa lihat komponen vektornya di sini 4, negatif 2,4 dengan vektor V-nya 2, negatif 1,2. Ini karena dia searah, sejajar, jadi merupakan kelipatannya atau K kali vektor awalnya tadi. Seperti tugas yang pertama kemarin, yang searah itu juga sama. Jadi kalau ada dua vektor yang searah, itu bisa kita tulis K kali vektor awalnya tadi. Jadi untuk vektor, maaf, kita gunakan istilah nama vektor yang lain aja. Ini kita note di sini. Kalau ada vektor misalkan A searah dengan vektor B, maka dari sini bisa kita tulis A sama dengan K kali B, di mana K-nya ini anggota dari bilangan real. Sama juga tadi A sejajar dengan B seperti ini, itu juga bisa kita tulis masuk seperti ini karena arahnya kan sama. Nah, itu. Bisa juga ini nah, untuk ini tadi bisa kita lihat bahwa M itu kan sejajar dengan V,
Ini kan merupakan kelipatannya, K kalinya. K-nya di sini kebetulan 2. Sedangkan untuk vektor N tadi itu vektor N tegak lurus vektor V, maka kita bisa cek menggunakan apa? Ini. Kita hasil kali titik antara, kalau dua vektor tegak lurus kan hasilnya harus 0. Jadi ini kalau kita kalikan ke sini itu hasilnya harus 0. Coba cek, kita cek aja enggak apa-apa. Nah, untuk cek vektor N tadi tegak lurus vektor V, maka dari sini nanti N dot V harus 0. Apakah benar? Sekarang ini N nya tadi 5,8, negatif 1 kali berapa tadi? 2, negatif 1,2. Apakah benar ini hasilnya? Bisa diperbesar ini. Ini apakah hasilnya itu 0? Bisa kita lihat di sini 5 kali 2 10 tambah negatif 8 ditambah negatif 2 ya. Nah, ternyata hasilnya 0. Nah, ini itu untuk proyeksi ortogonal yang merupakan contoh penerapan dari hasil kali titik dua vektor.